Pertanyaan berikutnya dari saudara Stephen VL Parepe. Shalom, izin bertanya untuk tim tajam. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 15 dan 18 bunyinya, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anaknya yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut untuk memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati, jangan-jangan ia mencelakakan diri? Pertanyaannya, mengapa karena dosa Daud, anaknya yang harus mati? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa Daud tidak dihukum? Atau mungkin kita bertanya kembali kepada saudara Stephen Parepe, apakah memang Daud tidak mendapatkan hukuman? Apakah dia senang-senang lalu orang lain yang mendapatkan hukuman? Kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, bagaimana pada waktu itu Nathan diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud dari dosa yang sudah dia lakukan. Kita baca di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. 2 Samuel 12 ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil. Terus tolong dibaca. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang, Bani Amon. Baca terus. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkirkan dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Terima kasih, itu adalah hukuman. Karena dia menggunakan pedang, maka pedang akan terus bekerja dalam keturunan-keturunannya, pada keturunan-keturunannya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Apakah itu bukan hukuman untuk Daud? Itu adalah hukuman untuk Daud. Kita baca ayat yang ke-13 dan 14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Apakah itu bukan hukuman untuk Daud? Pada waktu anaknya itu mati. Apakah Daud tersenyum pada waktu anak itu mati? Pada waktu anak itu sakit, ia berdoa dan memohon kalau boleh Tuhan memberikan kesembuhan. Ingat malapetaka yang ke-10 di tanah Mesir. Malapetaka yang ke-10 itu bukan hukuman kepada bapak-bapak, tapi anak-anak sulung mati. Tapi waktu anak-anak sulung itu mati, siapa yang terpukul? Siapa yang hatinya tertusuk-tusuk? Firaun. Pada waktu dia melihat putra mahkotanya mati. Jadi ini bukan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ayah yang berdosa, anak yang menanggung. Bayi itu yang mati oleh karena Tuhan katakan dia akan mati. Dia mati bukan karena menanggung dosa Daud. Itu adalah bahagian dari hukuman kepada Daud. Ada alasan tertentu yang kita tidak tahu mengapa bayi itu mati. Tetapi sakitnya bayi itu, kematian bayi itu adalah juga hukuman bagi sang ayah. Melihat penderitaan yang dialami oleh bayi itu. Melihat kematian dari bayi itu. Ini pasal yang ke-12. Pasal yang ke-13. Daud mendapatkan hukuman lagi. Apa hukuman pasal yang ke-13?
di mana Amnon, anak laki-lakinya, meniduri Tamar, anak perempuannya. Ini adalah hukuman bagi Daud. Kacau balau dia punya rumah tangga oleh karena dia mengambil istri orang lain. Bukan hanya itu, di pasal 13 ayat 23, Absalom, saudaranya Tamar, akhirnya membunuh Amnon. Sesuai dengan yang dikatakan Nathan, pedang tidak pernah akan berhenti saling membunuh di dalam keturunanmu. Itu yang terjadi. Lalu kemudian apa yang terjadi di pasal yang ke-15? Absalom memberontak terhadap Daud. Pada waktu dia memberontak terhadap Daud, apa yang terjadi? Maka Absalom mati dibunuh oleh Yoab. Tidak henti-hentinya hukuman itu disaksikan oleh Daud di depan matanya sendiri. Tetapi kita manusia, mau sampai berapa lama kita mengharapkan Allah menghukum, sementara Allah adalah Allah yang penuh dengan rahmat. Kalau ia mengampuni Daud, maka itu adalah karena kasihnya kepada Daud. Hukuman yang diterima oleh Daud sudah cukup, dan Allah tahu hukuman apa yang tepat, yang boleh ia berikan kepada hamba-hambanya. Terima kasih.